Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, ada pertanyaan yang aneh dan unik, yaitu siapa yang menciptakan Allah? Lalu kapan Allah itu diciptakan? Dan kapan Allah itu ada? Saudaraku sekalian, ketika ada pertanyaan seperti ini, seketika kita kaget, terheran-heran, karena bagi agama samawi, pertanyaan seperti ini dianggap bagian dari hal-hal yang menyimpang. Namun, bagi masyarakat ateis yang tidak percaya dengan hal-hal gaib, termasuk adanya Tuhan, juga pengikut filsafat materialisme, bertanya seperti ini adalah sebuah kewajaran. Mengapa? Karena bagi kaum ateis, Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Dia muncul hasil dari imajinasi seseorang. Oleh karena itu, kaum ateis menganggap bahwa Tuhan itu diadakan dan sesuai dengan penggambaran pikiran masing-masing. Pertanyaan siapa yang menciptakan Allah juga dianggap wajar bagi pengikut agama bumi. Bagi pengikut agama bumi, dewa-dewi yang posisinya disamakan dengan Tuhan, mereka diyakini ada dari sebab-sebab tertentu atau diciptakan oleh entitas atau sosok tertentu. Sehingga dewa-dewi bagi agama-agama tertentu, dia tidak lahir dengan sendirinya, melainkan diadakan atau ada sebabnya. Misalnya, kita ambil contoh dalam mitologi Yunani. Dewa pertama bagi masyarakat Yunani kuno adalah Protogonos. Ia dipercaya menjadi dewa pencipta purba dan dilahirkan dari telur semesta atau telur dunia yang dihasilkan oleh Aether dan Chaos. Nama Protogonos memiliki arti terlahir pertama dan dianggap sebagai pencipta alam semesta. Ini bagi pengikut agama Yunani kuno yang percaya dengan dewa-dewa. Kemudian kita melihat sejarah munculnya 3 dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Asal-usul ketiga dewa ini bagi penganut agama Hindu memiliki beberapa versi. Di antaranya adalah yang pertama, Dewa Brahma lahir dari telur emas yang mengapung di laut selama ribuan tahun. Setelah lahir, Brahma menciptakan segala sesuatu, termasuk Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Kemudian versi yang kedua, Dewa Brahma terlahir dari bunga teratai yang tumbuh dari pusar Dewa Wisnu. Kemudian versi yang ketiga yaitu Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa semuanya berasal dari Dewi. Dan yang terakhir, versi dari kelahiran ketiga dewa ini, yaitu Dewa Brahma dan Wisnu diciptakan oleh Ardhanarisvara, yaitu wujud kemanunggalan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Perlu diketahui bahwa Dewa Brahma, Wisnu, dan Dewa Siwa adalah 3 dewa utama dalam agama Hindu yang biasa disebut dengan Trimurti, karena mereka itu walaupun ada 3, akan tetapi hakikatnya mereka adalah satu kesatuan, karena ketiga dewa ini, Brahma, Wisnu, dan Siwa, adalah sebuah sifat ketuhanan bagi umat Hindu. Nah, ini semua jika kita merujuk pada faham agama politeisme, yaitu agama-agama yang menyembah banyak dewa atau banyak Tuhan. Di antara agama politeisme di dunia ini adalah Hinduisme, Sintoisme. Nah, Sintoisme ini berkembang di daerah Cina atau Asia Timur, sedangkan Hindu ini berkembang di Asia Selatan. Kemudian agama Mesir kuno, biasanya mereka mengikuti faham Zoroaster atau agama penyembah dewa api atau agama Majusi. Lalu agama Yunani kuno dan agama Romawi kuno. Masing-masing memiliki perbedaan penamaan dewa, akan tetapi dari sisi lain juga memiliki kesamaan, karena sama-sama
memahami bahwa Tuhan itu lebih dari satu, atau beragam sifat, zat, dan pekerjaan. Lalu, jika kita arahkan ke agama samawi, kira-kira seperti apa? Jadi perlu diketahui teman-teman, bahwa agama samawi yang disebutkan dalam literatur, yaitu ada 4. Pertama ada agama Hanif, kemudian agama Yahudi, lalu agama Nasrani, dan agama Islam. Dalam konsep agama samawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta bagi alam semesta. Allah tidak pernah melahirkan siapapun dan juga tidak pernah dilahirkan oleh siapapun. Ia semua dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu terdapat dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak pernah melahirkan siapapun dan tidak pernah dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak akan ada siapapun yang selevel atau sekufu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini terdapat statement yang menepis bahwa Tuhan itu diadakan oleh Tuhan yang lain, dan kekuasaan Tuhan setara dengan kekuasaan Tuhan yang lain, sebagaimana yang dianut oleh agama-agama politeisme, di mana masing-masing dewa memiliki otonom atau kekuasaan sendiri-sendiri, yang mana masing-masing tidak bisa mengintervensi kekuasaan Tuhan yang lain. Nah, ini faham politeisme. Dan agama samawi tidak seperti itu. Konsep agama samawi adalah monoteisme atau tauhid, yaitu percaya bahwa Tuhan yang menguasai alam semesta ini hanyalah satu. Walaupun seiring berkembangnya waktu, para pemuka agama Nasrani merubah konsep ketuhanan yang awalnya monoteisme atau tauhid berubah menjadi Tritunggal, yaitu Tuhan ada pada 3 individu, yaitu ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Dan ini sebenarnya juga hasil dari pengaruh faham keagamaan yang dianut oleh masyarakat Yunani kuno, di mana dewa itu berinteraksi dengan makhluk bumi, misalkan Dewa Zeus, kemudian merubah wujud menjadi manusia, kemudian menikahi seorang wanita, lalu memiliki anak, maka masyarakat biasa menyebutnya mereka adalah Tuhan dalam 3 individu, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Maka dalam Kristen biasa disebut dengan istilah Trinitas. Nah, faham Trinitas ini juga hasil pengaruh dari faham Yunani kuno, yang mana faham itu dimasukkan ke dalam faham agama Nasrani. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah makhluk yang diciptakan, melainkan Sang Pencipta atau Sang Kholik yang tidak memiliki pencipta. Oleh karena itu, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lepas dari sifat qidam dan qiyamuhu binafsihi. Sifat qidam berarti awal, terdahulu tanpa permulaan, karena istilah terdahulu yang dimiliki oleh Allah tidak lagi terikat dengan ruang dan waktu, sehingga waktu tidak lagi ada atau berfungsi untuk mengetahui sejak kapan Allah itu ada. Kemudian sifat qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Nah, sifat ini merupakan sifat wajib bagi Allah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bergantung pada siapapun, termasuk pada makhluknya. Nah, berkaitan dengan zat Allah, maka ada beberapa sifat wajib yang selalu melekat pada zatnya, yaitu yang berjumlah 4. Yang pertama ada sifat wujud, artinya Allah adalah zat yang pasti ada. Kemudian yang kedua ada qidam, yang artinya adalah terdahulu tanpa permulaan. Kemudian yang ketiga yaitu baqa, yang artinya kekal. Allah selalu ada sampai kapanpun, tanpa ada batas limitnya, tanpa ada batas akhirnya.
Dan yang keempat adalah mukhalafatu lil hawadisi, yaitu Allah berbeda dengan para makhluknya. Sehingga sangat tidak layak jika sifat-sifat makhluk disematkan kepada zat Allah. Karena sifat Tuhan jauh berbeda dengan sifat makhluk. Menanyakan tentang siapa yang menciptakan Allah, sama halnya menanyakan sesuatu yang terpisah. Karena masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Ini sama halnya kita bertanya seperti apa aroma dari warna merah. Aroma adalah sesuatu yang berbeda, sedangkan warna juga sesuatu yang berbeda. Tidak saling berkaitan. Allah adalah Khalik, sang pencipta, yang statusnya sebagai subjek atau pelaku. Sedangkan makhluk adalah objek yang diciptakan atau yang berbentuk isim maf'ul, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh sang Khalik. Khalik dengan makhluk memiliki perbedaan yang sangat mencolok, baik secara sifat maupun secara zat. Dengan begitu, maka tidak layak bagi kita untuk menanyakan siapa yang menciptakan Allah. Hal ini sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa ketika ada yang bertanya siapa yang menciptakan Allah, maka harus segera dihentikan. Karena sebenarnya pertanyaan ini muncul karena ulah setan yang ingin menyesatkan manusia. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, Haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abduhaq an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ya'ti syaiton ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi. Rawahu Muslim wa Ahmad. Arti daripada isi hadis tersebut yaitu diceritakan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, setan datang kepada salah satu di antara kita semua. Kemudian dia tanya, siapa yang menciptakan ini? Lalu kita menjawab, bla bla bla. Kemudian dia tanya lagi, siapa yang menciptakan ini? Lalu kita menjawab, bla bla bla. Sehingga sampai ke pembahasan tentang ketuhanan. Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Maka, kata Rasulullah, ketika ada seseorang yang bertanya, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Berhentilah sampai di situ. Dan memintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terhindar dari kesesatan. Nah, sebenarnya masih banyak hadis yang makna matan atau isi hadisnya sama, namun dengan redaksi yang berbeda, yaitu perintah berhenti dari pembahasan tentang siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, sesuatu yang bersifat teologis atau ketuhanan dilandasi dengan rasa yakin dari masing-masing hati kita semua. Sehingga ketika kita bertuhan, landasan utamanya adalah keyakinan, bukan rasionalitas. Berbeda dengan pembahasan alam semesta, erat kaitannya dengan sains atau ilmu alam. Ketika muncul siapa yang menciptakan alam semesta, lalu seperti apa proses terciptanya alam semesta, maka justru membawa kemajuan terhadap ilmu pengetahuan. Karena meneliti tentang sesuatu hal harus diawali dengan sebuah keraguan atau rasa penasaran. Dengan begitu, para ilmuwan berupaya sekuat tenaga untuk menemukan jawaban dari keraguan-keraguan yang muncul dari benak para ilmuwan tersebut. Maka, di sini harus kita pisahkan antara hal-hal yang bersifat teologis, bersifat ketuhanan, dan ilmu empiris. Karena memahami Tuhan tidak bisa melalui jalur empiris, melainkan melalui jalur keyakinan. Sedangkan ilmu selain Tuhan atau ilmu makhluk, ini adalah ilmu empiris. Bisa kita raba, bisa kita teliti, bisa kita lacak. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan batasan dalam menggunakan pikiran kita atau akal kita, supaya tidak melebihi batas kewajaran, tidak melebihi batas kemampuan pikiran atau otak kita masing-masing. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah, wala tatafakkaru fillah, fa innakum lan taqdiru qadrahu. Berfikirlah tentang makhluk Allah dan jangan berpikir tentang Allah, karena sesungguhnya kalian semua tidak akan mungkin mampu memahami tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawaban tentang siapa yang menciptakan Allah dan sejak kapan Allah itu ada dan siapa yang menciptakan, maka kita hentikan sampai di sini. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.